Sisanya sekarang waktu kemarin tuh rosella, saya bikin kue dari rosella. Terus tempe, wah gara-gara si kedelainya naik ya. Oh naiknya ini, saya malah dihajakan. Wah, gue bikin kue dari tempe. Gitu. Ada ya kue dari tempe. Kue dari tempe. Saksikan acara Teknosa Teknologi Inovasi Wirausaha di channel YouTube Ismi TV. Lebih dari 3 dekade, kami hadir di meja keluarga Indonesia. Dengan semangat juang, rasa itu tumbuh jadi bagian dari momen dan jadi bagian dari kenangan. Perjalanan ini tak sendiri. Kami berdiri bersama mereka yang percaya sejak awal puluhan tahun tumbuh bersama. Seluruh distributor dan reseller kami adalah pejuang yang membawa rasa ini hingga ke penjuru, menembus jarak, menghadirkan kehangatan dimanapun berada. Kini dengan wajah baru, semangat kami tetap sama, wajah baru, rasa yang tetap setia, lebih hangat, lebih dekat. Ina Cookies, puluhan tahun bersama keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudara muslim yang sahabat TV Ismi TV. Senang sekali rasanya saya Rodi Rakian bisa kembali menemani teman-teman semua dalam obrolan yang penuh transparan dan penuh manfaat. Kalau kita bicara soal bisnis kuliner Jawa Barat, apalagi yang namanya kue kering, pasti nama satu ini sudah tidak asing lagi. Hari ini membahas dengan tema meracik inovasi kualitas dan kolaborasi. Di studio Ismi TV saluran sudah hadir sosok perempuan tangguh yang luar biasa inspiratif. Beliau adalah Ibu Hajah RR. Apa itu RR, Bu? Raden Roro Wijadini. Iya, MBA. Selaku owner Ina Cookies yang juga aktif memberdayakan pengusaha muslim sebagai ketua Alisa Hadijah Jawa Barat. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Bu Ina? Alhamdulillah Pak Rudi. Alhamdulillah. Masya Allah kita pagi ini bisa ketemu untuk berbincang tentunya bagaimana Ibu bisa memberikan sedikit flashback atau latar belakang sehingga bagaimana bisa membangun Ina Cookies sampai sukses sampai sekarang ini. Mungkin Ibu akan bisa menjelaskan singkat dari awal cerita sampai bisa meraih kesuksesan. Silakan Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak Rudi. Kalau misalnya kita flashback ke belakang, berarti saya harus mengingat-ingat 34 tahun yang lalu nih ya. Jadi dari 34 tahun yang lalu yang sudah kita lalui, hampir 35 tahun sampai sekarang ini. Ya awal mulanya kalau kita melihat ke belakang itu perjalanan Ina Cookies tidak langsung besar seperti ini gitu ya. Kita ngelihatnya yang 34 tahun yang lalunya itu memulai semuanya tuh dari rumah tangga, dari peralatan yang ya nggak ada lah kalau bisa dibilang gitu ya, karena kita awal mulanya dari kegagalan dulu pada waktu zaman dulu tuh. Jadi kita bisnis dengan keluarga. Dari semua keluarga itu 9 bersaudara. Jadi 5 bersaudara itu yang berkecimpung di jahe. Jadi pengolahan jahe gajah. Ya, mungkin Pak Rudi tahu kalau makan masakan Jepang suka ada kan yang manisan jahe yang tipis-tipis yang itu. Nah itulah kita yang ekspor ke salah satu negara itu. Jadi si jahenya tuh kita nanam di daerah Wado. Ketinggian berapa ribu kaki itu, dingin banget gitu. Nah dari situ
eh, kita awal mulanya dari kegagalan tuh dari situ mula. Karena kita menanam langsung modalnya nekat. Udah inovasi, kreatif, udah gitu ya. Wah, kita pokoknya mau bikin ini, tapi itu bisnis bapak-bapak. Ya. Nah, saya belum ke kue, belum pada waktu itu. Jadi bapak-bapak aja gitu. Bapak-bapak, suami saya tuh kan ITB sipil. Jadi biasa ke pasir, sekarang jadi ke kebun terigu. Oh, Ke kue gitu ya. Pokoknya dulunya awal mulanya pegawai negeri suami saya tuh. Tinggalnya di Aceh. Tugasin di Aceh Tenggara di PU-nya. Terus kemudian kakak ipar nelfon. Kakak ipar yang nomor 2 perempuan namanya Ibu Joko. Udah kita keluar. Kita bisnis bareng keluarga 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara inilah kita membangun bisnis jahe itu. Jahenya bagus padahal. Setiap menghasilkan itu sekitar 1,5 kilo. Gede gitu. Besar sih. Jahe gajah berarti. Jahe gajah. Iya, jahe gajah itu. Itu kita dikupas pakai bambu runcing segini bambu runcingnya ke sini kupasnya, terus kemudian kita direndam dengan bertonton garam. Dari situ kita pada waktu itu tahun 89 kita nanam. Penanaman tahun 89 karena kita keluar dari PU, udah keluar langsung berkecimpung di situ 5 keluarga. Dari 5 berkeluarga itu semuanya udah pada keluar rata-rata di pegawai negeri. Nah, terus kemudian akhirnya si jahe itu ada yang kita nanam langsung nekat. 15 hektar. Wih, luar biasa. Iya, di waduk. Nanam aja 15 hektar di waduk. Masya Allah, dari situ setelah panen, mau panen itu tahun 8991 lah. 91 kita mau panen. Alhasil kita gagal di situ. Kenapa gagalnya? Karena ada panen raya dari Thailand. Ya Allah, itu otomatis kan dari yang kita pasok itu, yang pesan itu lebih dekat ke Thailand. Ya udah, akhirnya ngambilnya dari situ, kita gigit jari. Ya Allah, itu jahe yang 15 hektar itu udah panen kan, padahal bagus hasilnya, sampai orang Jepangnya juga sampai udah datang ke kita. Ini kita kakak-kakak tuh udah dibilangin the best gitu ya, profesor lah segala macam. Tahu-taunya ngambilnya ke sana, ngambil ke kitanya cuma separuh. Dari yang separuh itu ya udah kita gelutin aja. Alasannya apa itu? Alasan bisa kenapa panen raya? Panen raya. Raya di Thailand kan lebih deket ya ngambilnya, jadi lebih murah lah segala macam. Sudah dari situ kakak ipar tuh ajarkan ibu-ibunya. Udah para ibu-ibunya udah aja kita ajarin aja bikin cookies. Nah itu awal mulanya itu tahun 91. Dari kegagalan jahe tadi ya. Iya. Mulai itu dari yang 91 itu saya kebetulan sudah hamil besar. 91 tuh saya udah mau melahirkan lah. Anak ke-1? Anak kedua. Anak ke-1 bedanya 5 tahun. Dari yang anak ke-1 jadi udah 4 tahun pada waktu itu. Jadi udah bisa bantuin saya gitu. Jadi saya nggak punya anak tuh 4 tahun baru yang kedua ini. Jadi yang kedua pas lahiran tuh kecil. Kecil, Masya Allah. Ya udah kita bergelut di situ. Masya Allah. Akhirnya jahenya kita pasok lagi ke toko-toko yang lain. Susah. Saya ke pasar itu lagi hamil gede. Terus akhirnya kata kakak itu, Bu Joko namanya, diajarin aja 5 macam kue. Gitu awal mulanya. Diajarin 5 kue. Bayangin lagi hamil. Saya belajar kue kan. Masih ingat nggak itu jenis kue apa aja? Iya masih lah ya, kastengel, nastar, putri salju, cornflake putih, terus sama sagu keju. 5 macam ini. Dari 5 ini berkembang sekarang alhamdulillah sudah sampai 250 item. 250 luar biasa. Dengan brand namanya Putri semuanya. Karena pekerjaannya banyaknya putri. Akhirnya saya bilang
oh udah kita harus punya brand yang tersendiri. Gimana caranya? Pakai putri semuanya, putri cantik, putri gendut, putri lucu, putri tertukar, oh segala macam. Dari pengalaman-pengalaman itu dimasukin sampai putra-putri anak saya juga masuk ke dalam cookies itu. Namanya gitu. Ada Putri Vola, Putri Adrin, yang pertama Adrin. Anak dari Rahmat dan Ina. Waduh. Vola Februari lohor lahir. Tapi selalu melibatkan keluarga ya. Kamu berasal dari keluarga ya. Dari keluarga. Nah, kira-kira Bu Ina ini untuk mempertahankan kualitas supaya kualitasnya stabil. Kan zaman dulu peralatan ini kan masih cukup terbatas ya. Betul. Bagaimana tuh kira-kira untuk menjaga kualitas, karena barang makanan ini kan harus dijaga betul. Bagaimana tuh kira-kira? Kan kita bingung ya, waktu pertama juga kita basicnya saya bukan ke cookies gitu. Saya basicnya kan cita-cita saya itu pengen kayak almarhum bapak saya, dokter. Bapak saya tuh kan dokter, saking pinternya jadi disekolahin ke Amerika, ngambil gelar MSc-nya, Master of Science-nya di Amerika gitu. Nah dari kedokteran situ, terus saya bilang, saya pengen kayak bapak saya. Bapak saya kedokteran bisa sampai ke Amerika segala macam gitu. Terus kata bapak saya, ya kamu harus punya niat dong, jangan bukan hanya itu saja. Jadi ya itulah Ina, lahirlah nama Ina itu. I-nya ingat selalu pada Allah, N-nya niat berusaha untuk ibadah, A-nya amal. Nah, dari nama itu berusaha untuk ibadah, jadi tidak ada kata menyesal di situ. Jadi nggak boleh menyesali hidup lah gitu ya. Wah, kenapa saya nggak jadi dokter? Kenapa saya dulu tidak berhasil atau jadi sudah ada terkandung mental baja. Jadi ceritanya abis percuma ya kita nangis berkeluh kesah, nggak percuma gitu. Terus akhirnya dari situ lahirnya alat-alat kan nggak ada tuh. Masya Allah, alat-alat itu kita pakai kocokan tangan yang dari ulil yang kayu, ininya juga kayu. Jadi digini tuh, cuk gitu ya, ngocoknya tuh ya. Makanya tangan saya tuh gede-gede. Terus udah gitu mixer juga kan nggak ada, ya pakai itu. Terus oven yang masih yang 2 dek itu. Jadi pas dimasukin panas ke sini tuh. Panas, balikin lagi, puter atas ke bawah, ke atas. Wah, itu perjuangan banget lah. Tapi kita tidak boleh berkeluh kesah. Kita tidak boleh mengira, akhirnya hadapi, hayati, nikmati, syukuri, ikhlas aja. Nah ini kan Bu, otomatis kan tadi variannya begitu banyak. Tentu di sini kan ada Ibu udah punya tekad untuk melakukan inovasi, kan? Otomatis dibarengan dengan teknologinya kan. Nah, bagaimana nih bisa mengkolaborasikan dari, kalau di ISMI istilahnya teknosa, teknologi, inovasi, wirausaha. Nah ini kan Ibu udah nampak ya dengan sekarang terlahir daripada jenis tadi kue, apa yang kira-kira semangatnya itu untuk? Kalau menurut saya kan membesarkan usaha itu bukan soal menambah produksi gitu ya. Tapi bagaimana kualitasnya. Kualitas yang harus dijaga, bukan kuantitas yang kita kurangi gitu ya. Jadi jangan sampai harga-harga melambung gitu. Nah, kita yang harus bisa menyikapinya. Ini harusnya kita dengan cara inovasi. Betul, sama dengan ISMI gitu ya. Inovasi, kreatif, teknologinya gimana, semangat berwirausaha. Jadi dari zaman yang begini kita harus melek juga gitu. Di dunia luar tuh kayak gimana. Jadi mempraktekkan, masukkan ke dalam usaha kita. Usaha kita harus berkembang. Jadi jangan begitu-begitu aja. Jadi harus dari namanya istilahnya startup harus menjadi scale up gitu ya. Nah itu kebetulan waktu tahun berapa ya, selama 5 tahun tuh saya membina para UMKM. Itu sampai 100.000 Kang. 100.000 orang datang ke Detuik, datang ke kita
setiap datang tuh sekitar 100 sampai 200 orang sekali datang. Nah itu kita kasih ilmu. Bagaimana ilmunya ya, saya bilang gini, gak usah takut dalam teknologi sekarang ini jangan merasa wah kita belum punya alat yang canggih ya, orang itu juga bisa jalan, tapi kita harus maju ke depan. Gimana caranya? Jangan begitu-begitu aja, harus ada kemajuannya. Nah dari 100.000 pengusaha baru, alhamdulillah sampai sekarang sudah menelurkan berapa ribu orang yang untuk sukses, yang jadi sukses. Ya, berarti di sini Ibu kan udah pas sekali sebagai ketua Alisa Hadijah. Otomatis di sini para perempuan yang banyak berkumpul dan memberikan satu semangat kepada ibu-ibu untuk berwirausaha. Nah, kira-kira permodalan seperti apa Bu itu yang untuk memberikan harapan, karena ya, kalau bisnis tanpa modal juga sulit ya. Seperti apa kira-kira? Nah, memberikan semangat nih kepada semangatnya ibu-ibu. Kita memberi contoh aja dulu. Jadi bukan kita harus membeli kailnya. Jadi Alisa itu bukan membina orang-orangnya yang menengah ke atas saja, tapi bagaimana kita harus karaos kahartos, kahandapna gitu. Yang di bawah-bawahnya ini yang harus merasakan bahwa dengan adanya Alisa, bener ya kita tuh bisa ini. Ya, buktinya kita mengadakan adanya pendampingan. Jadi pelatihan-pelatihan khusus misalnya bukan hanya yang ini saja, tapi sama yang disabilitas juga kita raih gitu, kita rangkul. Misalnya contohnya kemarin yang disabilitas tuh kita kerjasama sampai dapat rekor muri ya. Itu yang disabilitasnya itu tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunagrahita, itu semua kita kumpulkan. Gimana caranya itu kita memberikan pelatihan. Kailnya yang kita kasih. Jadi bukan nih itu, tapi kan kudu karaos kahartos. Jadi saya cari lagi dana untuk kerjasama dengan ya mungkin kan pernah ya dengan Ismi juga. Ismi, ini kita mau ini gitu, kita mau launching, mengajarkan itu, tapi kan perlu modal gitu kan. Nah, bahkan sekarang menambah jadi sosialisasi dengan Kadin Jawa Barat juga ya. Alhamdulillah. Ada tambahan. Alhamdulillah dengan Kadin kan orang-orang menengah ke atas lah ya, yang itu kan para pengusaha-pengusaha bener yang udah jadi lah gitu ya. Nah itu kolaborasi dengan Alisa Hadijah dengan cara pelatihannya, kita mengadakan pelatihannya dan harus ada pembinaannya. Setelah itu bagaimana? Misalnya kita ngajarin bikin kue. Nah, udah ngajarin nih bikin kue gini-gini. Ada sampai yang tunanetra aja kita ajarin. Bisa ya. Masya Allah, saya sampai tercengang-cengang gitu ya. Ini ambil pulun, ini segini, terus dia diambil begini, terus dibulatkan. Saya bilangin gitu, bulat, ada videonya juga. Bulatkan, terus panjangkan, segini sampai 2-3 kali panjangkan, terus kemudian lipat. Masya Allah, itu satu loyang kan, Masya Allah sama. Sampai saya bilang gini, waduh saya kalah ya, zaman dulu saya pertama kali diajarkan kakak nggak sama gitu, bekerja lebih bagus ya betul dia. Masya Allah gitu. Terus yang tunarungu sampai akhirnya udahlah katanya udah kerja aja di Ina Cookies katanya. Boleh. Jadi sampai sekarang kita masih ada yang tunadaksa, tunarungu, mama susah mah komunikasinya, gampang, tinggal gini aja ngomong segini gitu kan. Ya kan identiknya Bu, kalau yang namanya kue kering ini kan kalau dulu ini kalau biasa menghadapi untuk hire barang atau acara-acara besar umat Kristiani gitu ya. Nah kira-kira ini untuk tetap meningkatkan pasarnya di luar momen hari-hari besar ini seperti apa Ibu? Memberikan satu langkah-langkah yang inovasi tadi. Inovasinya. Nah, kalau dibilang dari inovasi, kita harus melihat pasar. Setelah lihat pasar, kita harus melihat ininya juga konsumen.
kadang-kadang kita dapat ilmu tuh dari konsumen. Jadi konsumen sekarang tuh kita harus ngelihat pasarnya begini. Zaman sekarang kan cookies tuh pada pengennya cookies yang sehat dong gitu. Bikin dong Bu Ina cookiesnya yang sehat. Nah, akhirnya kita bikin. Oh, aku pengen yang tetap langsing katanya gitu ya. Ada ya? Ada. Saya pengen tetap langsing tapi tetap mengkonsumsi cookies. Akhirnya kita bikin Slim Bite gitu. Terus ada yang zero gula gitu. Ada gluten. Ya, sugar, ada low sugar gitu. Low sugar, terus begitu sugar, terus ada lagi yang gluten free. Oh, iya, ada yang gluten free. Nah ini dulu kan pakai kayak begini ya. Iya. Terus kemudian pokoknya iniin zaman aja. Zaman sekarang gimana sih orang-orang? Oh pengennya cookiesnya sekarang tuh pengennya yang tetap makan cookies tapi sehat. Terus kemudian kita bikin yang dari tanpa tepung terigu sedikit aja, misalnya jadi gluten free. Ada yang pengganti bahan terigu, pakai tepung ganyong, tepung singkong, tepung ubi gitu. Ada yang tepung ubi. Berarti banyak menyerap juga produk-produk pertanian ya. Iya, makanya sampai saya akhirnya menjadi pemenang tuh pada waktu itu tahun 2011. Akhirnya saya dapat hadiah ke Jeddah free itu. Wah pas di Jeddah, kongjennya interest banget gitu. Saya dipanggil, akhirnya udah bikin pabrik katanya di sana, ditawarin bikin pabrik di Jeddah. Tapi sampai sekarang belum. Karena saya bilang gini, wah di Indonesia aja masih banyak yang nganggur. Saya bilang gitu. Saya pengennya justru malah jangan kita memberikan pekerja keluar ya. Kita serap di sinilah gitu. Itu bisa nanti kerjasama dengan ISMI, wah saudagar nih. Tentu di sini Alisa Hadijah dan ISMI kita kan saling bersinergi ya. Bagaimana untuk mendongkrak UMKM. Nah khususnya di sini bagaimana tadi Ibu kan banyak sekali yang udah dibina. Bagaimana nih supaya mereka ini bisa naik kelas gitu, yang tadinya belajar kecil-kecilan mungkin bisa naik lebih besar lagi dan lebih besar lagi dari scale up. Seperti apa itu? Betul. Yang tadinya dia cuman startup jadi scale up itu kita bina lagi, kita undangin lagi, kita panggil pembicara-pembicara yang sudah dites lagi, iya, kita ajarkan lagi dengan cookies yang sekarang terkinian. Misalnya saya membuat yang terbaru itu ada kastengel tart. Jadi saya pengennya cookies itu bukan hanya tahunan, kan ada usaha tuh, kita harus membuat usaha harian, usaha bulanan, baru usaha tahunan. Nah, yang tahunan itu kan cookies, kue kering. Nah, bagaimana untuk hariannya? Nah, kita bikinlah itu kastengel tart, nastar Lembang. Ini namanya nastar Lembang. Jadi membawa nama daerah ya. Iya, jadi murah-murahnya satu ini bisa terjauh tuh. Jadi orang nggak lupa ya dengan Nina Cookies, terus mengkonsumsi yang kayak gini. Ini untuk sarapan pagi apa tuh? Seneng banget. Ini saya pakai kopi, pakai teh. Iya, ini nanti ditinggal. Ada sarapan pagi, kemudian juga yang low gula. Iya, tentunya ya. Ini rasa pistachio pakai coklat gitu kan. Pokoknya jadi kita harus ini aja ada berapa macam-macam. Jadi kita harus bikin inovasi terus. Bukan hanya ininya saja ya. Jadi kita ke yang kita ajarkan yang dari tadi startup itu kita ajarkan juga gimana caranya. Bukan hanya kita mau memproduksi itu kan gampang. Kita kasih resep dia bisa berproduksi. Tapi bukan hanya itu. Gimana setelah itu marketingnya itu yang utama. Bagaimana mereka harus jalan juga tuh marketingnya. Nah kita adain pelatihan lagi, marketingnya kita ambil nanti dari ini dari mana, terus kemudian kita kerjasama juga dengan untuk ekspor impornya bagaimana nantinya supaya dianya bisa berkembang terus. Nah itu
itu selalu ada pembinaan Ya. gitu. Ini kan Ya. sekarang kan di era tadi Ibu masalah marketing kan sekarang di era serba digital ya, semua artinya menggunakan medsos dan lain-lain. Betul. Apakah ada manfaat teknologi khusus Bu dalam hal ini? Kan sekarang juga sudah kita menggunakan juga teknologi AI untuk menanyakan bagaimana nih pasar yang bagus gitu ya. Seperti apa yang diminati. Nah, itu kan otomatis dari keistimewaan daripada digital. Gimana itu kira-kira? Nah, ini teknologi ini adalah kan kebutuhan. Bukan lagi pilihan. Kebutuhan. Jadi kebutuhan ini. Nah, jadi kami memanfaatkan media sosial ini membangun komunikasi untuk pelanggan, memperkuatnya bagaimana dengan branding, terus dan memperluasnya jangkauannya dengan pasar. Nah, pasar yang luas di sini penjualannya kami memanfaatkan apa? Ada platform digital dan e-commerce. Dari e-commerce ini agar produksi lebih mudah diakses lebih oleh masyarakat. Ini kita kerjasama dengan influencer juga, dengan para artis. Jadi mereka tuh datang ke pabrik kita. Wow, ini loh. Melihat proses ya. Iya. Sama bukan hanya melihat tapi menjual. Iya, dia mencoba menjual itu. Mungkin jadi agen juga dia. Udah pasti ya itu kalau gitu. Jadi yang datang ke kita tuh ada Jordi Onsu. Jadi Jordi Onsu cuman begini aja. Silakan sekarang ada nastar ini masih tersedia 100 lusin misalnya gitu ya. Silakan masukkan ke keranjang kuning. Cuman gitu doang. Masya Allah itu. Alhamdulillah gitu. Jadi dia biasa ada Jordi Onsu, ada Roger, ada Roger Danuarta tuh sama istrinya siapa namanya Cut Meliska ya. Terus ada Sarwenda, terus ada anaknya Anang teh siapa? Anaknya Anang Asanti teh yang laki-laki ya. Yang perempuan Aurel. Terus ada Sahrul Gunawan. Bun, aku mau juga dong katanya memasarkan. Datang ke pabrik menjualkan gitu. Ada Sahrul Gunawan, satu lagi ada Hengki Kurniawan. Ya siapa tuh? Jadi semua jurus ya, semua jurus dilakukan. Itu harus. Terus nggak hanya itu, dari sisi operasionalnya itu ya, kami terus meningkatkan efisiensi dengan penggunaan peralatan dengan sistem yang modern juga. Peralatan juga sekarang harus modern gitu ya. Namun selalu mengatakan bahwa teknologi itu adalah alat. Kalau itu kan alat. Kalau orang tuh saya lebih banyak orang. Kenapa sih karyawan saya banyak ya sampai ribuan gitu? Untuk apa? Karena saya pengennya orang itu kan bisa berdoa gitu. Betul. Kalau alat kan nggak berdoa gitu. Dan saya dengar produksi di aja. Ibu ini termasuk ada Hafiz Quran juga ada, alhamdulillah. Ya selain itu juga kalau mengembangkan usaha tuh yang penting yang pertama itu adalah harus religius. Ya, bagaimana religius ya pertama hadir saya nggak boleh langsung kerja. Jadi dia ngaji dulu 15 menit. Doa ngaji, dan berusaha. Ya. Alhamdulillah. Ya, doa itu penting ya nomor satu, usaha, terus bagaimana manajemennya, agile-nya, semangatnya, kolaborasinya dan selainnya. Nah ini Bu, dalam perjalanan bisnis kan Ibu cukup panjang ya tadi dari tahun 90-an ya, 91. Nah tentu kan pasti mengalami dinamika dan mengalami daripada masa kritis. Apalagi nih di saat sekarang ini terjadi gejolak pengaruh dari perang teluk. Ini rasa-rasanya pasti akan mengganggu nih. Saya dengar tentunya plastik juga sekarang sudah naik, ya mungkin ada bahan terigu juga sudah berubah. Bagaimana ini untuk mensiasati tapi tidak mengurangi daripada rasa dan kualitas? Nah dari situ jadi kita harus berpikir banyak. Kalau saya tidak pernah mengurangi resep, nggak boleh. Misalnya, udah aja harganya naik. Resep aja kita kurangin, nah itu jangan.
Jadi orang-orang tesnya bisa sampai terus aja begitu. Jadi caranya gimana ya? Caranya kalau saya lebih baik harganya naik lagi, naik tinggi, sedikit lah agak naik. Emang penurunannya kemarin lumayan lah ya, ada 5%-an ada sih. Ya. Aduh itu mengganggu ya. Untung sih ada ya, dengan cara begitu kita harus terus inovasi kreatif aja. Tapi alhamdulillah modalnya nekat ya insya Allah. Untuk minyak subsidi kan belum naik, jadi masih tidak terlalu beban kan? Iya. Ya tapi gas kan udah naik juga. Gas naik ya. Oh iya, gasnya menggunakan gas. Kita pakai gas non subsidi ya. Iya, tidak pakai minyak Pak. Jadi ya gasnya kan untuk membakar gitu ya. Oh, iya. Ya udah kita sikapin dengan cara begitu. Tapi kita harus terus inovasi aja. Iya. Inovasi dari apapun. Kalau saya tuh saya tuh senangnya ke pasar. Jadi sekarang pasar, juga masih ngecek ke pasar ya. Masih saya di pasar sekarang yang lagi tren. Misalnya sekarang waktu kemarin tuh Rosella, saya bikin kue dari Rosella. Terus tempe, wah gara-gara si kedelainya naik ya. Oh naiknya ini, saya malah dihajakan. Wah gue bikin kue dari tempe. Gitu. Ada ya kue dari tempe? Kue dari tempe, dari tempe. Terus ada dari tahu. Jadi semuanya kan gini. Ya kalau saya ke pasar, Bu, Ibu masuk TV kemarin. Oh ini dong Bu, tahu. Oh iya juga ya, saya bilang gitu. Akhirnya bikin dari tahu yang biasanya cuma pakai cengek, sama saya sekarang pakai keju, pakai coklat gitu. Nah dari yang pengalaman itu, akhirnya kita juga dapat ilmu dari pasar juga gitu. Orang-orang pasar, Bu, ayo dong kreatif nih Bu, gimana nih caranya? Oh ibu, jengkol sekarang mahal misalnya. Saya bikin tuh Jeju ya? Jeju namanya, jengkol keju. Jadi si jengkol asli kita potong-potong, kita kemas gitu, kita kemudian dicampur keju. Gara-gara semuanya pakai keju itu gara-gara saya tuh selalu ada ini hadiah dari keju di sekolahin lagi kan saya tuh sampai ke Amerika. Gara-gara keju teh. Jadi semua saya kasih keju. Mau nasinya juga dari nasi sultan, pakai keju gitu. Pokoknya apapun pakai keju. Alhamdulillah Bu Ina sekarang berangkat ke Australia, ke Perancis, Belanda, sampai ke Amerika itu gratis semuanya. Bahkan saya disekolahin lagi di Lekedon dulu namanya, sekolahan di sana gitu bersama pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia. Nah ini Bu, kalau kandungan bahan baku untuk kue ini bahan baku yang impor ini masih berapa persen Bu kira-kira? Supaya tahu ya. Oh yang dari impor ya cuman keju ya, makanya waktu itu saya sempat bikin keju sendiri, namanya Jongman gitu, kerjasama dengan kakak-kakak ya. Kalau terigu masih impor? Terigu masih ya? Masih, makanya disikapi dengan yang ada yang bahan pengganti itu lokalnya juga, dicampur ada tepung ubi, tepung singkong, tepung ganyong gitu, kayak gitu. Dari jagung masih udah ada ya? Ada dari jagung juga kita hancurkan, kita masukkan ke dalam itu, jadi rasanya pokoknya rasanya nano-nano gitu ya. Jadi itu kayak ini kenapa ada rasa kentang tapi ada keju, ada jagungnya juga, jadi ini tepung apa gitu. Jadi kita harus terus aja inovasi. Iya, jadi jangan apa-apa. Kalau kendala, Masya Allah, dari mulai pandemi kita mengalami suruh tutup lah, segala macam. Wah, karena kan harus social distancing. Sedangkan kita kan, waduh, dempet-dempetan gitu kan, kalau habis kerja dari sini harus di sini ditelorin lagi gitu kan, sampai wah, Masya Allah lah gitu. Ya, alhamdulillah itu, bisa terlintasi ya Bu ya. Alhamdulillah dari mulai pandemi terus kemarin moneter. Wah Allah, moneter saya ngalamin tuh kehabisan dana gitu ya. Pas moneter tiap belanja di situ
kurang uangnya. Iya. Tumunang. Saya bilang, taruh aja KTP saya. Iya. Tumunang. Ya duit batang. Iya. Gitu. Jadi harus pakai uangnya dulu. Iya, betul. Dari situ kita langsung berdoa. Kalau orang terdolimi kan doanya dikabul. Alhamdulillah. Pas saya berdoa, saya pengen kayak mereka beli itu nggak kiloan. Saya kan pertama kiloan aja gitu. Terus sekarang alhamdulillah bisa sehari itu 1 ton. Alhamdulillah. Ini Bu, ini terakhir closing ya. Jadi tadi pengalaman begitu luar biasa sudah diceritakan. Mudah-mudahan nih oleh pemirsa Ismi TV di mana aja berada ini bisa untuk disimak, dan ini adalah ilmu yang sangat berharga bagi Ibu selaku yang pelopor dalam bidang kuliner. Tentu nanti sebagai pemirsa yang nonton di acara ini bisa berhubungan langsung ini dengan Ibu Ina. Terakhir nih Bu, pesan atau sharing pengalaman Ibu untuk sahabat muslimah yang lagi nonton ini, yang paling signifikan, yang paling utama ini seperti apa gitu? Yang paling utama adalah jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jadi mulailah dari apa yang ada. Jadi bukan dari kemampuan yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Ya harus bekal satu. Yang pertama sih kalau untuk pengusaha itu kejujuran. Masya Allah, kejujuran itu nomor 1. Orang tidak akan mau bekerja sama dengan kita kalau kitanya tidak jujur. Jadi yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah ulet. Mental baja. Mentalnya, itu saya tuh mengalami sampai jatuh kue satu mobil 300 lusin, bukan toples, 300 lusin berantakan di jalan tol. Ya udah, kita marah-marah juga percuma. Nanti yang ada setan di sebelah kita gitu ya, nanti doa kita nggak akan dikabul. Akhirnya ya udah, hadapi, hayati, nikmati, syukuri, ikhlas aja. Terus kemudian akhirnya apa? Ada aja rezekinya dari itu. Kalau kita tetap sabar. Nah itu, kesabaran itu harus diuji benar. Sabar itu bukan di mulut, ya saya sabar, tapi dilaksanakan yang itu benar-benar ikhlas ya. Terus kemudian komunikatifnya, hablum minallah, hablum minannas itu betul-betul harus kita jalanin gitu. Jadi bukan hanya berusaha aja, kan uang mah nggak dibawa mati gitu. Yang terpenting apa? Ya ilmu yang bermanfaat ini yang harus kita tularkan. Ilmu itu bukan dari saya begini, dia harus ini, tapi kan dengan contoh, bukan dengan harus kita marah-marah dengan apa. Nah itu disikapinya juga harus dengan kesabaran. Nah terus kemudian harus kerjanya tuh ikhlas aja. Jadi jangan mama teh capek, mama dari ini, segala macam gitu. Hindari amarah. Hindari amarah aja. Jadi jangan sampai amarah itu bisa terlontar juga, karena pengusaha itu harus bisa menahan amarah. Apapun kejadiannya, apapun yang sudah terjadi, yang tidak mungkin bisa kembali begitu saja. Waktu saya pernah hangus itu juga kan, hangus satu. Harus tabah ya Mbak ya. Hangus satu oven, ya udah 300 toples, ya udahlah bagiin gitu. Tentunya ada yang nelfon, Mbak Ina pengen kue yang hangus-hangus kan gitu ya kan? Iya kan? Pengen kue yang hangus-hangus. Masya Allah. Saya bilang, ini saya kasih aja, nggak mau. Saya pokoknya mau beli. Masya Allah, akhirnya yang hangus aja laku gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Obrolan yang sangat menginspirasi pada hari ini. Alhamdulillah, dari sebuah dapur yang begitu kecil dan betul-betul daya juangnya yang tinggi, sekarang sudah menjadi pengusaha besar. Amin. Dan yang paling luar biasanya adalah tadi
sudah memberikan satu dorongan ya terhadap kaum pengusaha di muslimah, dan sekarang udah terbukti banyak pengikutnya nih Bu. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ina atas waktu dan pengalaman ya yang sudah diceritakan dalam Sahabat Ismi TV dimanapun berada. Dan jangan lupa like dan share agar tidak ketinggalan program edukasi bisnis lainnya. Saya Rudi Rakian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknosa. Wis. Teknologi inovasi wirausaha. Keren Ismi. Alhamdulillah. Sampai.